Ma'asal muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Dan demikianlah kami jadikan umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian bersaksi atas perbuatan-perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan kalian. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama pertengahan, agama yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak merendahkan, tidak juga berlebihan, tidak ifrat dan tidak pula tafrid, tidak berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani yang berlebihan dalam menghormati Nabi Isa alaihi salam sampai ia menjadikan Isa sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula merendahkan sebagaimana orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya Isa sebagai hasil anak zina. Namun Islam adalah agama pertengahan, mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan kelompok pertengahan di antara kelompok-kelompok Islam yang ada di atas muka bumi ini. Di antara sikap pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi karamah para wali. Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya karamah para wali itu benar adanya. Ahlus Sunnah tidak mengingkari adanya karamah para wali, dan namun Ahlus Sunnah juga tidak berlebihan sebagaimana orang-orang yang menyimpang, para tariqat sufiyah yang berlebihan dalam menyikapi karamah para wali. Mereka mengatakan setiap orang yang memiliki kelebihan yang luar biasa disebut sebagai wali Allah atau memiliki karamah. Tetapi Ahlus Sunnah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak merendahkan, tidak mengingkari adanya karamah para wali sebagaimana orang-orang Mu'tazilah. Ahlus Sunnah meyakini karamah para wali itu benar adanya. Di antara contoh karamah para wali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah." Setiap kali Nabi Zakaria masuk menemui Maryam di dalam mihrabnya, maka Nabi Zakaria mendapatkan ada makanan. Setiap kali masuk ada makanan di sisi Maryam. Maka beliau berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana makanan ini?" Maka Maryam mengatakan, "Huwa min 'indillah." Sesungguhnya makanan tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan normal tidak mungkin seorang bisa mendatangkan makanan secara tiba-tiba. Kemudian di contoh-contoh yang lain bahwa ada karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya adalah kepada sahabat yang mulia yang bernama Abbad bin Al-Bishir dan Usaid bin Hudair. Keduanya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap gulita. Kemudian keduanya pulang di malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di kedua tangannya atau di kedua sahabat tersebut mengeluarkan cahaya, sehingga dengan cahaya tersebut menyampaikan dia pulang ke rumah keluarganya. Ketika keduanya berpisah di jalan yang berbeda dan dua-duanya pun mendapatkan cahaya yang sama, ini kita yakini benar adanya karamah yang diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, 3 orang yang terjebak dalam gua yang tertutup dengan batu yang besar. 3 orang tersebut dalam keadaan normal tidak mungkin bisa membuka batu tersebut. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang pertama dengan amal solehnya yaitu berbakti kepada orang tuanya, orang yang kedua dengan amanah hartanya, orang yang ketiga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala batu tersebut pun dapat tergeser sehingga 3 orang tersebut keluar dari gua yang tertutup batu yang sangat besar. Inilah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asal muslimin,
rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan yang berikutnya, siapakah yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap yang berjubah, setiap orang yang memiliki orang yang berjubah dikatakan sebagai wali Allah? Apakah setiap orang yang mondar-mandir ke kuburan dikatakan sebagai wali Allah? Apakah setiap orang yang memiliki kehebatan yang luar biasa, tidak mempan dengan senjata tajam, tidak mempan dibakar, bisa berjalan di atas air, bisa terbang, apakah itu disebut dengan wali Allah? Jika seandainya setiap orang yang memiliki kehebatan luar biasa, maka para dukun, para penyihir, mereka berhak dikatakan sebagai wali Allah. Jika seandainya setiap orang yang memiliki kehebatan luar biasa, maka Dajjal lebih berhak dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Beranikah kita mengatakan bahwasanya Dajjal wali Allah? Lalu siapakah wali Allah itu? Wali Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan yang pertama dalam Al-Qur'an, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah, wali-wali Allah mereka orang yang tidak pernah merasa bersedih dan merasa takut. Siapakah mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, maka fa auliyaullahi man kana humul mu'minuna wal muttaqun. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, setiap orang yang beriman, man kana mu'minan taqiyan fa kana lillahi waliyan. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua, wali Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang istiqamah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu biharb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, aku umumkan peperangan kepadanya. "Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai, melainkan dari amalan yang wajib yang telah kuwajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika aku telah mencintainya, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya yang dengannya dia melihat. Kemudian aku menjadikan tangannya dengan tangannya dia memegang. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la u'tiyannah, jika dia meminta kepadaku akan kuberikan permintaannya. Wala nista'adani la u'idannah, jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti akan aku jauhi, akan aku lindungi dia. Inilah ciri wali Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan perintah Allah, baik amalan yang wajib atau amalan yang sunnah. Maka bagaimana mungkin dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala jika mereka orang-orang yang tidak salat? Bagaimana mungkin dikatakan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala mereka yang tidak berpakaian, layaknya seperti orang gila? Apakah ini yang disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengerjakan perintah Allah, tidak mengerjakan salat, baik amalan yang wajib atau amalan yang sunnah? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin agar mereka bisa beragama dengan benar sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asal muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita katakan bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya karamah itu ada. Ahlus Sunnah tidak pernah mengingkari karamah, tetapi karamah itu diberikan kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik amalan yang wajib ataupun yang sunnah. Bahkan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ciri-ciri wali Allah itu adalah mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Bukankah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang telah dijamin masuk surga, beliau juga mengerjakan salat, beribadah sampai akhir hayatnya. Ketika datang hendak kematian menjemputnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Asallan nas?" Apakah manusia sudah mengerjakan salat? Maka para sahabat mengatakan, "La, hum yantadirunak." Tidak atau belum wahai Rasulullah. Manusia, para sahabat sedang menunggumu untuk mengerjakan salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta air untuk berwudu dan melaksanakan salat bersama kaum muslimin. Inilah wali Allah yang sesungguhnya, mereka yang beribadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang menipu kaum muslimin, meskipun dia bergelar habib, bergelar ustadz atau kiai. Jangan tertipu sampai Anda melihat bagaimana istiqomahnya dalam agama. Apakah dia senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau dia meninggalkan perintah Allah, atau dia justru mengajak kaum muslimin melakukan kesyirikan, mendatangi kubur-kubur, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah serta petunjuk para salaf dalam memahami siapa yang wali Allah itu sebenarnya. Jangan sampai kita meyakini setiap orang yang memiliki kesaktian yang luar biasa disebut sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم عليك باليهود وبمن عاونهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم اللهم منزل الكتاب هازم الأحزاب اللهم احزمهم وزلزلهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون